Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah Alvin akan mengajak kalian untuk belajar muatan pelajaran IPA dengan materi listrik. Kompetensi dasar 3.4 yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber energi alternatif listrik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami terjadinya gejala listrik. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan muatan listrik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan arus listrik dan arus elektron. Bagaimana? Sudah siap kalian untuk belajar? Nah anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang listrik lebih jauh, coba kalian perhatikan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12, yang artinya, Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Di sini kilat itu menunjukkan keagungan, kebesaran, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam, kilat atau petir itu contoh dari listrik. Lalu sebenarnya listrik itu apa sih? Bagaimana terjadinya? Mari kita pelajari pada kegiatan belajar hari ini. Anak-anak, sebelum kita mempelajari gejala kelistrikan itu bagaimana, kita perlu mengetahui apa sih listrik itu? Nah, gejala kelistrikan sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani. Banyak ilmuwan yang mengamati gejala kelistrikan ini. Dari beberapa ilmuwan, Michael Faraday memiliki jasa yang paling besar, sehingga mendapat julukan Bapak Listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Contoh peralatan elektronik itu seperti setrika listrik, lampu, kipas angin, mesin cuci, dan lemari pendingin. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Masih ingatkah kamu apa itu listrik statis dan listrik dinamis? Listrik statis adalah listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir atau bergerak. Pada materi terjadinya gejala listrik, kita akan mempelajari dua submateri. Yang pertama tentang muatan listrik dan yang kedua tentang arus listrik. Pada muatan listrik, kita akan mempelajari proton, elektron, dan neutron. Sedangkan pada arus listrik kita akan mempelajari teori elektron dan teori listrik. Pada submateri muatan listrik, untuk mempermudah memahaminya, maka perhatikan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, atom, yaitu bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, muatan listrik atau disebut juga dengan ion, yaitu sesuatu pada benda yang dapat menimbulkan listrik. Yang ketiga, proton, yaitu muatan listrik positif. Yang keempat,
elektron, yaitu muatan listrik negatif. Dan yang kelima, neutron, yaitu benda yang tidak bermuatan listrik atau netral. Artinya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk membedakan proton, elektron, dan neutron, perhatikan kata kunci berikut ini. Proton diawali huruf P. P itu positif. Elektron diawali huruf E. E itu negatif. Neutron diawali huruf N. N itu netral. Nah, anak-anak, silakan kalian memahami istilah-istilah berikut ini sebelum masuk ke materi selanjutnya. Setelah kalian memahami istilah-istilah tadi, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah gambaran sebuah atom yang memiliki elektron, proton, dan neutron. Elektron disimbolkan dengan warna biru, proton disimbolkan dengan warna merah, dan neutron disimbolkan dengan warna hijau. Kalian lihat, elektron berada di orbit atau di lintasan yang paling luar, dan dia sangat aktif bergerak, sehingga elektron ini mudah berpindah. Sedangkan proton berada di bagian inti atau di dalam. Dia juga tidak seaktif elektron untuk bergerak, sehingga proton lebih sulit berpindah dibandingkan elektron. Timbulnya gejala listrik disebabkan oleh pergerakan muatan listrik. Semula semua benda itu bersifat netral. Artinya, jumlah proton dan jumlah elektron itu sama banyak. Kemudian, benda jika kehilangan elektron akan bermuatan positif, artinya benda tersebut memiliki jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Kemudian, jika benda itu mendapatkan elektron, maka akan bermuatan negatif. Artinya, benda tersebut memiliki jumlah elektron lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Sekarang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, elektron digambarkan dengan warna biru dan proton digambarkan dengan warna hijau. Jumlah elektron ada 5, sedangkan proton berjumlah 6. Artinya, jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, sehingga benda ini dapat dikatakan bermuatan positif. Ilustrasi yang kedua, elektron digambarkan dengan warna merah, sedangkan proton digambarkan dengan warna hijau. Elektron berjumlah 6, sedangkan proton berjumlah 6, sehingga jumlah elektron sama dengan jumlah proton, sehingga benda ini disebut netral. Ilustrasi yang ketiga itu menunjukkan elektron digambarkan dengan warna kuning, sedangkan proton digambarkan dengan warna hijau. Elektron berjumlah 7, sedangkan proton berjumlah 6. Artinya, elektron lebih besar daripada proton, sehingga benda pada ilustrasi yang ketiga dikatakan bermuatan negatif karena jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Sekarang kita akan mempelajari submateri arus listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Nah, pada submateri arus listrik, kita akan mempelajari teori elektron dan teori listrik. Menurut teori elektron, muatan yang berpindah adalah elektron atau muatan negatif. Elektron berpindah dari daerah yang kelebihan muatan listrik menuju daerah yang muatan listriknya lebih sedikit. Daerah yang kelebihan elektron itu disebut sebagai kutub negatif, sedangkan daerah yang kekurangan elektron disebut sebagai kutub positif. Sehingga elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Perpindahan elektron inilah yang disebut dengan arus elektron. Sekarang kita akan mempelajari tentang teori listrik. Menurut teori listrik, muatan yang berpindah adalah proton atau muatan positif. Proton mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif.
Perpindahan proton ini disebut dengan arus listrik. Sekarang perhatikan perbedaan arus elektron dan arus listrik pada ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pada arus elektron menggambarkan bahwa muatan berpindah dari kutub negatif menuju kutub positif. Sedangkan pada arus listrik, ilustrasi ini menunjukkan bahwa muatan berpindah dari kutub positif menuju kutub negatif. Setelah kita mempelajari materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa listrik merupakan salah satu bentuk energi yang digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Gejala listrik terjadi karena perpindahan muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Benda bermuatan netral apabila jumlah proton dan elektron sama banyak. Benda bermuatan positif apabila benda tersebut memiliki jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Benda bermuatan negatif apabila benda tersebut memiliki jumlah elektron lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Menurut teori elektron, muatan yang berpindah adalah elektron. Perpindahannya dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan menurut teori listrik, muatan yang berpindah adalah proton. Perpindahannya dari kutub positif menuju kutub negatif. Anak-anak, demikian materi tentang gejala listrik yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat belajar. Dan jangan lupa pelajari lagi hal-hal yang belum kalian ketahui. Tidak hanya dari video yang Ustazah berikan, tetapi dari banyak sumber referensi yang lainnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa tutup kegiatan belajar kalian dengan doa selesai belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin.